Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 7 MTS Nurul Falah, ketemu lagi sama Bu Adijah kali ini di pelajaran IPS pertemuan keempat. Anak-anak ibu, udah puas ya, kemarin 1 minggu kita tidak bertemu secara langsung untuk kegiatan belajar, namun digantikan dengan kegiatan lomba. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini anak-anak ibu semua yang kelas 7 masih tetap semangat dan bertambah lagi semangatnya karena sudah mengikuti kegiatan lomba kemarin. Artinya sudah dicas gitu ya, mudah-mudahan tetap semangat. Anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini ibu akan melanjutkan materi yang kemarin, masih di bab 1. Materinya masih berkaitan tentang penduduk Indonesia ya. Namun sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, sebelum nanti kalian menonton video, akan ibu ingatkan terlebih dahulu, nanti di setiap slide yang ditayangkan akan ada question atau key, yang itu artinya soal ya. Nah, soal itu nanti kalian baca, kemudian jawabannya silakan diisi di link Google Form yang sudah dikirimkan bersama dengan video ini. Jadi sekali lagi ulang ya, nanti saat penayangan slide ada tulisan key 1, 2, dan seterusnya, itu berarti question atau pertanyaan, dan nanti jawabannya harus dituliskan di link Google Form yang dikirimkan bersama dengan video ini. Jelas ya? Jadi disimak baik-baik videonya dan selamat menyaksikan. Oke anak-anak ibu, kita masuk ke materi keempat tentang dinamika kependudukan Indonesia. Kalau bicara dinamika kependudukan, maka yang harus diperhatikan nanti ada dua. Ada kualitas, ada kuantitas penduduk gitu ya. Nah, ini yang pertama yang kita bahas adalah tentang kuantitas dulu. Apa itu kuantitas? Namun sebelum kuantitas nih, kamu perlu tahu bahwa Indonesia menempati urutan keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Artinya di Indonesia tuh jumlah penduduknya cukup banyak gitu ya. Nah, kuantitas itu apa sih? Kuantitas itu berarti jumlah penduduk yang ada di satu negara, baik yang berusia produktif, belum produktif, maupun yang sudah tidak produktif ya. Itu namanya kuantitas atau jumlah. Kuantitas itu jumlah ya. Nah, indikator tersebut dipengaruhi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, dilihat dari jumlah penduduk, kemudian dilihat dari pertumbuhan penduduk, dan yang ketiga dilihat dari komposisi penduduk. Menurut data BPS, di tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia itu sudah mencapai 270 juta jiwa, 625.568 jiwa. Lanjut ya. Nah, kemudian kalau bicara kuantitas, maka kita membahas tentang pertumbuhan. Nih yang kedua, pertumbuhan itu berarti perubahan jumlah penduduk di satu daerah dalam waktu tertentu. Kan setiap daerah itu pasti mengalami perubahan penduduk tuh ya, bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, yang pertama yang mempengaruhi ada 3 hal. Yang pertama namanya kelahiran atau natalitas. Kalau kelahiran secara langsung menambah jumlah penduduk. Yang kedua namanya kematian atau mortalitas. Kalau kematian udah pasti mengurangi jumlah penduduk. Nah, yang ketiga migrasi atau perpindahan. Pindah. Nah, pindah ini ada 2 kemungkinan. Kalau penduduknya datang ke satu daerah atau satu negara, maka jumlah penduduknya bertambah. Sebaliknya, jika dia pergi, pindah ke luar negeri atau keluar daerah, maka jumlah penduduknya berkurang. Ini hanya tambahan materi bahwa jenis-jenis migrasi yang pertama ada yang namanya urbanisasi, transmigrasi, emigrasi, dan imigrasi. Nanti kamu bisa baca sendiri ya. Komposisi sekarang yang ketiga. Komposisi itu artinya isi.
Komposisi penduduk menunjukkan pengelompokan penduduk pada satu wilayah dengan kriteria tertentu. Jadi di satu negara itu penduduknya isinya seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama berdasarkan usia dulu. Usia itu ada 3 kategori. Yang pertama usia belum produktif. Artinya belum bisa apa-apa, belum bisa bekerja, belum bisa menghasilkan pekerjaan, belum boleh bekerja. Mulai dari usia berapa? 0 sampai 14 tahun. Baru nanti masuk kategori usia produktif, mulai dari 15 sampai 64 tahun. Jadi artinya nih, usia siap bekerja atau usia sudah boleh bekerja dimulai dari usia 15 sampai 64 tahun. Dan yang ketiga namanya usia tidak produktif, sudah tidak boleh lagi bekerja, yaitu usia berapa? 65 tahun ke atas. Kemudian kalau usia sudah, komposisi itu dilihat berdasarkan jenis kelamin. Di Indonesia hanya 2 yang diakui ya, laki-laki dan perempuan. Yang tengah-tengah nggak diakui gitu ya, nggak boleh, nggak diajak. Nah, hubungan antara keterkaitan antara usia dengan jenis kelamin itu disebut namanya piramida penduduk. Kalian bisa lihat di buku paket IPS halaman 21. Di buku itu nanti ada 3 jenis piramida. Ada piramida penduduk tua, sedang, dan penduduk muda atau stasioner. Nanti tinggal dilihat tuh usia berbanding dengan jenis kelamin, mana yang lebih banyak, usia produktif, non produktif, atau belum produktif. Nanti lihat di buku aja ya. Kita lanjut persebaran penduduknya. Di Indonesia itu yang padatnya cuma di Pulau Jawa atau terkonsentrasi di kota-kota besar. Kenapa? Karena masyarakat pedesaan cenderung memilih kota besar karena fasilitasnya lengkap. Lapangan kerjanya lebih banyak gitu ya, terus udah ada teknologi canggih, pendidikannya gue sampai perguruan tinggi dan yang lain-lain. Makanya mereka lebih memilih untuk tinggal di kota-kota. Akhirnya apa? Di desa tidak ada penduduknya, justru persebarannya malah tidak merata, bertumpuk di kota ya. Nah, tadi kuantitas, sekarang kita masuk ke kualitas. Kualitas tuh berarti kondisi penduduk Indonesia dilihat dari sumber daya manusianya. Apakah termasuk sumber daya manusia yang unggul atau malah sebaliknya. Biasanya diketahui dari angka indeks pembangunan manusia atau IPM. Nah, untuk mengetahui indeks tersebut yang diukur ada 3 hal. Yang pertama pendidikan, yang paling penting ukurannya. Oke. Pendidikan merupakan aspek utama dalam menilai kualitas sumber daya manusia. Kualitasnya dapat dilihat dari tingginya jumlah masyarakat yang berpendidikan tinggi, yang memiliki keterampilan dan kecakapan dalam iptek dan pengembangannya, serta dalam aspek lainnya. Jadi tolak ukur yang pertama itu pendidikan dilihat begini, suatu negara dikatakan negara yang baik atau negara yang berkualitas jika penduduknya mendapatkan pendidikan tinggi. Artinya dia sampai bisa meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi sampai sarjana dan seterusnya. Namun bukan hanya pendidikan tapi memiliki keterampilan juga. Jadi tidak hanya punya gelar tapi tidak punya keterampilan. Justru kualitas suatu negara itu dilihat dari pendidikan, keterampilan, dan kecakapannya dalam mengelola ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkannya. Jadi itu kualitas utamanya gitu ya. Kalau satu negara berhasil memiliki sumber daya manusia yang berpendidikan, memiliki keterampilan yang baik, kemudian mampu mengembangkan iptek dengan baik, maka negara tersebut memiliki sumber daya kualitas manusia yang baik. Ya. Yang kedua, kesehatan. Kalau sudah kualitas pendidikan, yang jadi tolak ukur kedua adalah sehat. Kayak sekarang nih, negara kita atau negara-negara di dunia berada dalam posisi kesehatan yang tidak baik, sehingga kualitas negaranya tidak bisa dibilang baik. Kenapa? Karena masalah pandemi atau karena masalah penyakit yang menyebar luas dan kurangnya penanganan kita baik individu maupun pemerintah untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut ya. Nah, kesehatan ukuran terpenting dalam menentukan kualitas penduduk. Tingkat kesehatan dapat dilihat dari 2. Jadi kalau kita mau tahu negara itu negara yang sehat bisa dilihat dari 2. Yang pertama, angka kematian bayi. Banyak nggak bayi yang mati? Kenapa diukur dari angka kematian bayi? Karena kan bayi itu cikal bakal kehidupan manusia baru. Jadi kalau banyak bayi yang meninggal, bayi yang mati artinya
kebutuhan ibunya tidak mampu atau keluarga tidak mampu menghidupi bayi tersebut sehingga bayi tersebut tidak layak hidup, atau memang bayi tersebut tidak ingin dilahirkan misalnya karena proses aborsi dan yang lainnya ya. Dan usia harapan hidup tuh kayak sekarang gini, kita tuh semangat mau hidup, kenapa? Karena punya tujuan di negara kita. Nah, kalau sudah ada dua hal ini, maka suatu negara bisa dikategorikan berkualitas atau tidak. Ya, nah, kalau usia harapan hidup itu dipengaruhi oleh dua hal, pola hidup sehat dan adanya fasilitas kesehatan yang memadai. Jadi pola hidup sehat itu penting, nak, perlu. Kalau sekarang heboh disuruh pakai masker, kemudian rajin mencuci tangan, tidak berkumpul dengan sembarang orang, tidak membeli makanan di luar dan yang lainnya. Nah, itu juga termasuk dari bagian pola hidup yang sehat. Sebenarnya itu harus diterapkan meskipun tidak dalam keadaan corona, ya. Yang ketiga, baru ekonomi atau pendapatan. Nah, kalau udah pendidikan, udah sehat, baru sekarang cari uangnya gitu ya, kerjanya atau jenis pekerjaannya, atau malah justru sebaliknya gitu ya. Nah, kemampuan ekonomi penduduk dilihat dari kemampuan daya beli masyarakatnya. Membeli kebutuhan secara cukup sama dengan mampu. Berarti negaranya berkualitas, penduduknya berkualitas. Dan sebaliknya, jika tidak mampu membeli kebutuhan, berarti sama dengan tidak cukup, berarti tidak mampu. Ya, nah, kamu bisa menganalisis dari sini. Kalau orang yang punya pendapatan cukup, dia beli kebutuhan terpenuhi, selesai, gitu ya. Sebaliknya, kebutuhannya ada, yang mau dibeli ada, tapi kemampuannya tidak ada, artinya pendapatannya tidak cukup, maka sama dengan tidak mampu atau tidak jadi cukup kebutuhannya. Di sini ada question pertama, manakah yang harus didahulukan? Jadi ada 3 kualitas tadi, mana yang harus didahulukan? Apakah pendidikan dulu? Apakah kesehatan dulu? Atau bekerja dulu? Atau memperoleh pendapatan dulu? Baru sampai ke tahap pendidikan dan ke tahap kesehatan. Ya, mana yang lebih diutamakan? Silakan uraikan pendapat dan jawaban kamu nanti di link Google Form yang sudah Ibu bagikan ya. Kita lanjut, upaya peningkatan. Nah, ini yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas penduduk. Yang pertama, meningkatkan karakter dengan menjaga kepatuhan terhadap ajaran kehidupan. Baik ajaran di rumah, di sekolah, maupun ajaran yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi ajaran kepatuhan tuh macam-macam, kayak sekarang disuruh diem di rumah, jangan keluar gitu ya. Nah, itu namanya ajaran kita harus patuh. Itu namanya ajaran pemerintah, ajaran kehidupan. Bukan belajar seperti ini, bukan. Itu namanya ajaran kehidupan. Atau misalkan disuruh orang tua tidak boleh pulang malam. Nah, itu namanya ajaran kehidupan. Biasakan patuh. Itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas kita. Yang kedua, meningkatkan akses fasilitas pendidikan, udah pasti gitu ya. Yang ketiga, kualitas kesehatan. Yang keempat, kesejahteraan sosial dengan bantuan misalnya asuransi, kayak sekarang tuh ada yang namanya BOS atau PKH dan yang lainnya. Kemudian mendorong perluasan kesempatan kerja, pembukaan lapangan kerja, jadi nggak pada jadi TKW ke luar negeri gitu ya. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kemampuan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Keragaman budaya Indonesia. Oke, tadi itu penduduk selesai ya. Kita masuk ke keragaman budaya. Karena jumlah penduduk Indonesia tadi segitu banyaknya, ya, penduduknya banyak, maka pasti budayanya juga banyak. Masyarakat Indonesia memiliki ribuan suku yang memiliki kekhasan budaya, bahasa daerah, pakaian adat, rumah tradisional, hingga senjata tradisional. Ini waktu di SD atau di MI pasti udah pernah belajar. Berdasarkan data sensus, Indonesia memiliki 300 kelompok etnik dan 1.340 suku. Ibu sengaja nggak jelasin etniknya karena question yang kedua. Apa itu etnik? Kalian yang jawab. Ya, lanjut. 1. Rumah adat. Setiap bentuk bangunan rumah adat mempunyai makna sesuai dengan keyakinan masyarakat. Bentuk rumah adat memiliki ciri khas kehidupan masyarakat di satu daerah. Jadi, kalau kamu lihat rumah kamu sama rumah adat, pasti bangunannya beda. Atau rumah orang-orang sama rumah adat pasti beda. Kenapa? Dia disebut rumah adat karena punya ciri khas tersendiri dan merupakan keyakinan bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Di Indonesia ada 34 provinsi, berarti ada 34 jenis rumah adat yang harus kamu ketahui. Namun pada kali ini, question yang ketiga, cukup sebutkan 5 saja. Rumah adat dan asal daerahnya yang ada di Indonesia. 5 aja ya, plus asal daerahnya. Lanjut.
Pakaian adat. Kalau sudah bicara rumah, berarti kita bicara pakaian. Pakaian adat setiap daerah pasti beda dan pasti beragam, nggak ada yang sama. Ya, keragaman model warna, modelnya, warnanya, hiasannya itu menggambarkan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Banyak beda-beda. Kain aja nih, kain batik, batik Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur beda batiknya. Ya, nah kenapa? Itu menggambarkan kekayaan atau kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pakaian adat biasanya dipakai pada acara pernikahan, kematian, kegiatan ritual, dan lain-lain. Kalau kamu biasanya pas hari Kartini gitu ya dipakai. Nah, kalau zaman dulu dia dipakainya pada saat upacara pernikahan atau kematian atau ritual keagamaan. Nah, kalau sudah bicara pakaian adat, pasti ada pengiring yaitu senjata tradisional. Oh ya, senjata ya. Kayak misalnya golok, pedang, rencong dan yang lainnya. Ternyata senjata tradisional itu punya ciri khas atau punya nilai filosofi, nilai asal usul gitu ya, nilai sejarah sendiri. Bisa dipakai, biasanya dipakai sebagai simbol pertahanan diri, keberanian, kepahlawanan ketika melawan kolonialisme. Tadi rumah adat, sekarang tuliskan 5 pakaian adat dan 5 nama senjata tradisionalnya gitu ya. Negaranya sama aja, wilayah sama nggak apa-apa. 3 kesenian daerah. Wujud kesenian masyarakat adalah seni sastra, seni tari, seni musik, seni rupa, ragam tarian, lagu, karya sastra, patung. Itu namanya kesenian. Question nomor 4, tuliskan 5 karya sastra Indonesia beserta pengarangnya. Kalau karya seni rupa udah banyak pasti tahu. Ibu mau nanya tentang karya sastranya, tapi yang asli buatan Indonesia. Karya sastra itu berupa tulisan atau karangan, bisa dongeng, bisa novel, pokoknya apa aja. Ya. Yang keempat namanya keragaman bahasa. Menurut Badan Pusat Statistik, ada 2.500 bahasa daerah di Indonesia. Namun, bahasa yang segitu banyak akan tetap menjadi satu ketika kita bicara atau menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, kalau kita ngomong bahasa Indonesia nih, insya Allah semua orang pasti paham. Tapi kalau kita ngomong bahasa daerah, kemungkinan kecil hanya sebagian orang yang paham. Gitu ya. Oke, kemudian question yang kelima atau yang terakhir, tuliskan 2 sisi positif dan 2 sisi negatif dari keragaman budaya tersebut. Jadi, kamu bikin dari banyaknya budaya tadi, apa sisi positifnya? 2. Dan ada nggak sisi negatifnya? Dari sebanyak itu pasti ada kan? Nah, sebutkan juga 2 sisi negatifnya, gitu ya. Oke anak-anak ibu, selesai ya materinya. Oke anak-anak ibu, gimana tadi udah jelas ya materinya? Diingatkan lagi untuk mengisi semua pertanyaan yang ada di slide, kemudian tuliskan jawabannya di link Google Form yang sudah di-share bersama dengan video ini. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan dapat dipahami. Pesan ibu, tetap berada di rumah, jauhi kerumunan, tetap semangat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.